Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan farmasi rumah sakit berkaitan dengan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Nah, kalau dikatakan pengelolaan berarti bagaimana penyediaannya dan pendistribusiannya kepada pasien. Nah, dalam proses pengelolaan perbekalan kefarmasian itu ada peraturan-peraturan yang mengaturnya, yaitu adanya SK Menkes nomor 1197 tahun 2004. Kemudian menceritakan berkaitan dengan bagaimana pengelolaan perbekalan farmasi tersebut. Dan selain itu ada juga yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat-alat kesehatan. Juga dalam SK Menkes tersebut memperhatikan bagaimana mutu dan perbekalan farmasi dari alat kesehatan dan alat kesehatan tersebut. Nah, dalam sediaan dalam produksi obat ataupun pengelolaan perbekalan farmasi di instalasi farmasi itu, dimana kegiatan itu bisa dalam berhal membuat ataupun meracik, bisa juga dalam merubah bentuk, jadi dari sediaan tablet menjadi sediaan puyer kemudian dikemas, ataupun bisa dalam bentuk sediaan infusa, kemudian bagaimana dikemas kembali sedemikian rupa sehingga dia tidak ada kontaminasi dengan lingkungan. Nah, bisa saja terutama untuk sediaan-sediaan yang steril dan non steril, sehingga kebutuhan pasien itu terpenuhi gitu, kebutuhan pasien terpenuhi. Nah, dalam proses produksinya kegiatan pengelolaan itu selain tadi berkaitan dengan pengembangan produknya, meracik pengembangan produk, juga harus diperhatikan spesifikasi produknya. Nah, apakah dia tahan terhadap pemanasan ataupun tidak tahan terhadap pemanasan. Kemudian juga harus diperhatikan pemilihan pemasoknya, pabrik mana yang memproduksi, perusahaan besar farmasi mana yang memproduksi sediaan tersebut. Nah, bagaimana proses pembeliannya? Apakah melalui hibah kah atau melalui yang lain kah? Gitu. Nah, bagaimana dengan proses produksinya? Bagaimana dengan pengujian mutunya? Nah, itu dia. Ada juga biasanya instalasi farmasi itu melaksanakan pengemasan kembali untuk produk-produk obat yang rentang terapinya itu singkat. Rentang terapinya itu singkat, jadi selama proses terapi saja rentang terapinya, setelah itu dia tidak bisa digunakan lagi, atau bisa juga untuk sediaan-sediaan berupa dosis unit, jadi hanya sekali pakai saja gitu. Nah, itu dia contoh kriterianya, itu yang memiliki sediaan-sediaan yang memiliki kriteria-kriteria itu, yaitu sediaan yang dengan formulasi khusus, misalnya sediaan ampul, itu khusus dia kan. Kemudian sediaan farmasi dengan harga murah, pasti membandingkan harga dari satu produk dengan produk yang lain walaupun dia sama khasiatnya. Kemudian untuk sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil pasti harus diperhatikan juga bagaimana kriteria-kriterianya. Kemudian terkadang ada juga sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran. Nah, bagaimana pihak rumah sakit menyediakan produk-produk tersebut? Nah, gitu. Kemudian ada juga yang sediaan farmasi yang berkaitan dengan penelitian. Jadi untuk penelitian, nah seperti yang kita bahas pada saat lalu itu, yang untuk penelitian jelas harus diperlukan bagaimana sediaan farmasinya. Nah, kemudian untuk sediaan nutrisi parenteral. Nah, bagaimana untuk nutrisi parenteral? Kemudian bagaimana dengan pengelolaan sediaan kanker? Nah, itu dia yang harus diperhatikan juga. Nah, dalam kegiatan kefarmasian ada juga peran instalasi farmasi. Instalasi farmasi itu selain melakukan pengelolaan perbekalan farmasi, juga nantinya wajib memberikan pelayanan kefarmasian, sehingga peran serta seorang apoteker itu bukan hanya sebagai pemberi obat saja, jadi bukan hanya pemberi pemasok obat, tapi juga memberikan pelayanan kepada pasien oriented. Nah, jadi tidak hanya
pasien oriented saja, tidak hanya medical oriented saja, tapi harus juga patient oriented. Nah, itu dia. Nah, kalau dikatakan perbekalan farmasi itu menurut kebijakan yang berlaku di rumah sakit biasanya ya berupa obat, ya kan, bahan baku obat, kemudian alat habis pakai, nah gas medis, reagen-reagen yang ada di laboratorium juga, ya kan, zat-zat radiologi, alat-alat fisioterapi, nah, dan alat-alat kesehatan lainnya. Nah, dalam pengelolaan tersebut pasti dilakukan oleh panitia farmasi dan terapi. Panitia farmasi dan terapi itu melakukan pemilihan, ya, perencanaan kebutuhan, kemudian pengadaan sesuai perencanaan, kemudian penerimaan sesuai spesifikasinya seperti apa tadi, kriteria spesifikasi, dan bagaimana penyimpanannya. Nah, bagaimana distribusinya ke unit-unit lainnya. Nah, itu dia. Kemudian kalau yang berkaitan dengan ini bagaimana proses penyiapannya, bagaimana dispensingnya, ya, bagaimana interpretasinya diberikan kepada masyarakatnya, bagaimana konfirmasinya. Bisa saja ada suatu masalah berkaitan dengan penyakit tertentu seperti yang terjadi sekarang ini berkaitan dengan corona, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana prosedurnya, bagaimana pendistribusian obatnya. Nah, itu dia, bagaimana rehabilitasinya. Itu dia. Kemudian kalau yang berkaitan dengan mata rantai, ya, mata rantai dari seorang apoteker itu, peran serta seorang apoteker, pasti seorang apoteker harus memiliki kualifikasi, ya kualifikasi yang dikatakan sudah disumpah, ya kan, sudah memiliki kode etik yang baik. Nah, bagaimana mengimplementasikannya secara klinis kepada pasien pemberiannya, ya. Dia juga harus memperhatikan ketersediaan obat, baik itu distribusinya, ya, bagi itu penggunaannya, baik itu seleksinya. Nah, itu dia. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan obat. Nah, kalau obat-obatan itu dikelola, pasti adanya nantinya akan terjamin, yaitu jumlahnya seperti apa, yaitu baik itu perbekalan farmasi, ya, baik itu alat kesehatan, kemudian tepat dalam penyimpanannya, ya kan, tepat waktu penyimpanannya, jangan sampai dia expired gitu kan. Kemudian bagaimana mutunya, kemudian penggunaannya, jangan pula nanti pasien salah dalam pemakaiannya. Nah, kalau dia dalam proses penyeleksian itu berarti kegiatan penetapan masalah di mana dilakukan pemilihan jenis obat yang tepat. Nah, itulah peran serta apoteker, ya, penetapan jenis intervensi pengobatan yang dipilih serta penetapan jenis obat yang tersedia pada masing-masing fasilitas kesehatan. Itu dia. Jadi pengelolaan kebutuhan itu ya pengadaan, ya kan, bagaimana pengadaan, dikatakan pengadaan berarti perhitungan kebutuhannya seperti apa, ya kan, kemudian perencanaan, kemudian pemilihan cara pengadaan, pelaksanaan pembeliannya seperti apa, pemantauan status pesanannya seperti apa, kemudian dalam proses pendistribusiannya seperti apa, kemudian dalam penggunaannya kepada masyarakat. Nah, itu dia. Sementara kalau dia dalam hal seleksi obat berarti adanya supply yang lebih baik, pastinya dipilihlah supply yang lebih baik, kemudian bagaimana penggunaannya sehingga lebih rasional, dan satu hal berkaitan dengan harga yang lebih murah. Nah, itu bagaimana dengan, ya kan, kemudian dalam hal penyeleksian itu pasti ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu melihat bagaimana masalah kesehatan yang sering terjadi di masyarakat, terutama yang sering datang ke rumah sakit, kemudian identifikasi terapi apa yang tepat, ya kan, kemudian kriteria seleksi obat yang bagaimana, kemudian standar-standar apa yang diperlukan, kemudian bagaimana memperbarui dan menjaga standar dari formularium rumah sakit tersebut. Nah, itu dia. Nah, kriteria seleksi tersebut biasanya dibutuhkan oleh sebagian besar populasi mana yang dari suatu masyarakat yang berada di dekat suatu rumah sakit tersebut, kebanyakan menderita penyakit apa. Nah, itu dia. Dan biasanya selain itu ada berdasarkan pola prevalensi penyakit. Ya, biasanya 10 penyakit degeneratif, penyakit kanker, penyakit MAH. Nah, itu dia yang harus diperhatikan salah satunya. Kemudian ya, obat itu aman atau tidak? Manjur tidak? Ya harus disertai dengan adanya penelitian, bukti-bukti ilmiah. Kemudian seandainya obat itu punya resiko, nah resiko itu harus dipilih resiko yang paling minimal. Nah, itu dia. Sehingga apa?
mutu terjamin, kesehatan terjamin, sehingga pasien akan lebih cepat sembuhnya. Kemudian bagaimana dengan sediaan tunggal? Nah, itu dia harus diperhatikan. Nah, baru diadakanlah drug of choice, pemilihan obat. Nah, itu dia kan. Nah, kalau perencanaan kebutuhan obat dia berdasarkan data, ya, data metode, baik itu dia berupa morbiditas, konsumsi ataupun metode gabungan. Nah, itu dia kan, data pemakaian obat baik itu morbiditas, konsumsi, kemudian ataupun gabungan keduanya, jenis dan jumlah. Nah, itu dia. Nah, dalam proses kebutuhan obat itu perlu adanya daftar obat. Nah, estimasi waktu berapa lama, kemudian lead time-nya harus diperhatikan, biayanya juga harus diperhatikan pastinya ya. Nah, kalau dia berkaitan dengan morbiditas itu bagaimana menentukannya? Dasar jumlah kebutuhan digunakan untuk beban kesakitan. Nah, kalau dia dikatakan morbiditas berarti menentukan bagaimana penyakit tersebut, ya kan, bagaimana pengobatannya, pedoman pengobatannya, dan bagaimana perhitungan jumlah kebutuhannya. Sementara kalau dia berdasarkan metode konsumsi, dia tahap-tahapnya pasti beberapa kondisi, yaitu pertimbangan-pertimbangan dapatkah diasumsikan pola pengobatan periode yang lalu baik dan rasional. Nah, itu dia, pasti baik, rasional. Kemudian apakah suplai obat periode lalu cukup lancar, kemudian stoknya lengkap dan akurat, kemudian apakah banyak terjadi kehilangan atau banyak terjadi kerusakan, kemudian apakah jenis obat yang digunakan itu sama. Nah, itu dia. Nah, hitung berapa kali kunjungan pasien itu datang ke rumah sakit, kemudian berkaitan dengan bagaimana pelayanannya, ya kan, bagaimana apabila terjadi perubahan insiden, nah apabila terjadi penambahan fasilitas pelayanan. Nah, itu dia. Nah, dalam hal berkaitan dengan cara pembuatan obat yang baik, perlu adanya CPOB, ya, CPOB dan monitoring berkala, yaitu berkaitan dengan peralatan yang sesuai, kemudian pemilihan pembersihan yang tepat, kemudian kontrol kualitas, baik itu kontrol kualitas sediaan jadi, bahan baku, kemudian adanya dokumentasi, ya, dokumentasi tertulis, kemudian adanya kontrol kualitas, kemudian satu hal yang harus diperhatikan, SDM-nya, tenaga terlatih yang menggunakan pakaian pelindung yang sesuai. Nah, itu dia. Nah, dalam hal meningkatkan penggunaan obat, maka perlu adanya pendidikan, ya, manajerial dan regulasi. Kalau dikatakan pendidikan berarti staf yang profesional dan pasien serta keluarganya. Sementara kalau dia manajerial, dia harus mampu mengembangkan standar terapi, ya, evaluasi, ya, kemudian peresepan. Nah, itu dia. Kemudian dengan adanya regulasi berarti adanya registrasi, adanya lisensi tenaga profesional. Nah, itu dia beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi di rumah sakit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.